kabar sahabat dinas Dikora Kota Jogja? Sahabat di Dikora Kota Jogja, luar biasa sekali hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menjumpai Anda. Selamat pagi, siang, sore, dan malam karena ini podcast ya. Jadi Anda bisa ngeklik kapan saja di channel YouTube kami dan Anda bisa mengakses informasi mengenai PPDB RTO tahun ini, tahun 2024-2025. Podcast Dikora Kota Jogja tentang PPDB SD SMP RTO, sistem penerimaan peserta didik baru real time online. Sekali lagi tahun ajarannya 2024-2025. Apa saja sih yang ada di PPDB tahun ini kita akan bedah bersama-sama dengan Bapak Ibu dari Dinas Dikora Kota Yogyakarta yang selalu punya gawe luar biasa gitu. Sudah pada minum vitamin? Masih ya? Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu. Pagi, siang, dan sore. Selamat jumpa lagi. Ini saya kalau ke sini padahal panjenengan berdua sedang sangat sibuk untuk melayani teman-teman ini yang akan segera PPDB gitu ya Pak. Sudah koordinasi bersama dengan guru-guru, dengan kepala sekolah. Pasti juga informasi ini sangat ditunggu oleh orang tua, bukan hanya siswa. Oke, baik, hari ini kita bersama dengan Bapak Manarima SPD, Master Engineering, Kabid PTK Dasinfo, Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi. Namanya bagus ya Pak ya? Bidangnya. Sehat Pak Manarima? Sehat. Oke, terima kasih Pak sudah menerima Indah ke sini. Saya sekolah dulu sama Bapak. Kemudian ada Ibu Siti Hidayati, STMM, Kasih Data dan Sistem Informasi, Pendidikan, Tenaga Kependidikan, Data dan Sistem Informasi. Itu panjang deh kayaknya ya. Nanti Ya. selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, ini biasanya Bu Siti Hidayati, tapi nama kerennya adalah Bu Enti gitu. Kalau nuwun dulu nggih. Yang sewu ini PPDB kan sesuatu yang sangat-sangat ditunggu karena mereka yang pada cari sekolahan ini sudah mulai deg-degan atau belum Bapak Ibu? Sudah mulai ya mungkin ya? Harusnya ya. Sudah mulai ya? Oke. Nah kita mau tanya nih, ini kapan, ada bedanya apa? Meskipun ini setiap tahun ada, cuman kan pesertanya berganti-ganti tuh. Artinya juga mungkin deg-degannya juga ganti-ganti gitu kan? Termasuk diantaranya gimana ya nilai anak saya dan sebagainya. Ini kira-kira mau di mana ya? Ada yang zona cedak-cedakan itu nggak sih? Kok pakai cedak-cedakan gitu ya? Oke, Anda boleh bergabung bersama dengan kami. Jangan lupa Anda bisa ikuti sampai dengan tuntas nanti penuturan dari beliau-beliau berdua ini. Sekaligus Anda juga selalu bisa mengakses informasi yang disediakan oleh Dinas Dikora Kota Yogyakarta dengan scan barcode ya. Scan barcode-nya ada di mana saja. Barcode seperti leaflet yang dibawa sama Bapak Ibu sekalian ini ada barcode-nya. Nanti kalau Anda buka Instagram dan sebagainya, di situ ada barcode yang bisa kemudian Anda scan akan keluar. Informasi dan konsultasi PPDB Anda bisa mengakses. Sebentar Pak, ada info dulu. Boleh mau Pak Manarima atau saya yang membaca ini? Silakan. Boleh Mbak Indah ya. Oke, IG-nya adalah @dikora_kota_yk. Oke. Kemudian ada juga, sebentar saya tunjukkan. Oh, kalau mau WhatsApp, oh boleh tuh, ada WhatsApp-nya tuh. Oke, baiklah. Ini ada adminnya berarti ya. Oke, di 0895 3663 22211. Anda juga bisa kunjungi juga dindikpora.jogjakota.go.id untuk informasi regulasi PPDB 2024 ya. Monggo, ini komplit sekali bisa didapatkan di sana. Tapi mumpung ada Pak Manarima dan juga Mbak Anti, ini sekarang Indah pengen tanya-tanya gitu ya. Karena saya juga salah satu bagian dari masyarakat yang mesti mengetahui soal PPDB ini. Mau ngedaftarin saya Pak. Oke, ini PPDB rangkaiannya kapan Pak Manarima? PPDB untuk sosialisasi kita sudah mulai sekarang ya. Kita mulai di bulan Mei ini sampai akhir Mei sosialisasi harus selesai. Oke, sampai akhir Mei sosialisasi harus selesai. Kemudian masuk pelaksanaan. Oke, sosialisasi di mana saja? Sosialisasi podcast di mana aja. Oke, ya. baik. Jadi lewat media. Media ada yang langsung masyarakat. Oke. Ada yang kita undang langsung. Oke. Ya, orang tua juga iya. Sekolah-sekolah, kepala-kepala sekolah. Kemudian bisa juga KPI kita juga undang, termasuk ombudsman, termasuk lembaga-lembaga yang kita menjadi kerjasamanya. Oh, mitra dari Dikora. Termasuk mungkin ada
seluruh lapisan masyarakat kita sasar untuk melakukan sosialisasi ya. Karena memang sosialisasi ini adalah merupakan salah satu faktor pendukung dan sangat menentukan apakah PPDB tahun ini kemudian dipahami secara mendalam oleh masyarakat atau tidak. Ya, seperti itu. Oke, baiklah. Tadi sepanjang saya datang ke sini, saya kayaknya juga ketemu nih teman-temannya Bunti gitu. Itu juga di dalam sosialisasi ya. Ada ke teman-teman kepala sekolah hari ini juga hadir di dinas ya, untuk bisa mengakses informasi update, kemudian menyebarkannya untuk masyarakat luas ya, terutama juga untuk anak-anak didik gitu. Oke, dan keluarganya yang mungkin mau masuk ke sana. Ya, hari ini sahabat dinas Dikpora Kota Jogja, ada dua yang kita bahas, SD dan juga SMP, karena kewenangannya sama dengan SMP ya kalau dinas ya. Kalau SMA sudah sampai ke provinsi gitu ya. Itu yang akan kita bahas, kapan, apa kebijakan yang terbaru dan sebagainya, bagaimana zona-zona itu masih akan dilalui sama teman-teman ya peserta. Monggo silakan akses aja informasi ini. Saya ke Pak Manarima dulu ya, Bunti. Pak Manarima, tadi Bapak sudah katakan sebetulnya sosialisasi ini jadi kunci ya, supaya masyarakat juga mengatakan bahwa kok beda menel. Iya, kok beda lagi sih? Kenapa sih pemerintah itu suka beda-bedain? Kalau misalnya ada yang beda loh ya. Kemudian juga kok masyarakat juga nggak tahu, ini nggak sampai nih sosialisasinya. Jangan sampai bilang begitu. Ini ada podcast juga loh Bu, ini bisa diakses kapan aja. Kok terus Bu ya? Karena biasanya yang paling aware itu. Maaf loh Pak. Monggo Pak, silakan. Ya, baik. Jadi memang aturan PPDB tiap tahun itu bukan berubah ya. Tapi kita perbaiki. Penyempurnaan ya Pak. Penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke. Adil. Semua bisa merasakan. Oke. Tidak boleh ada yang tidak bisa ikut ke PPDB. Nah, oleh karena itu maka kemudian tahun ini juga kita akan perubahan, kita akan perbaikan ya. Misalnya itu pada nama jalur ya. Jalur itu kan ada 4 ya. Ada jalur zonasi. Ya. Ada jalur afirmasi. Ada jalur pendidikan orang tua dan kemaslahatan guru. Dan ada jalur prestasi. Ya. Yang berubah ini sekarang adalah kalau dulu jalur zonasi itu namanya zonasi wilayah dan zonasi mutu ya. Zonasi wilayah itu yang orang kalau udah dengar cecak-cecakan itu. Itu penduduk kota bersaing wilayah SPD ya. Pinter-pinteran ya. Kalau sekarang namanya sekarang adalah zona radius. Zona radius. Yang mana itu? Zona wilayah. Oke. Ya. Kemudian yang zona mutu namanya sekarang zona daerah. Oh. Zona daerah ya gitu ya. Ya, baik. Hanya nama ya? Ya. Tapi ada juga yang kemudian tahun ini kita perbaiki ya pada zona ini ya. Kalau zona radius itu memang tahun ini kita hanya untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Kita melindungi masyarakat Kota Yogyakarta. Ya. Jadi dengan cara bahwa yang boleh mengakses PPDB jalur zona radius hanya memang anak-anak yang tinggal di kota dan zona domisili. Ya. Domisili itu harus sesuai dengan KK. Oke. Domisili harus. Jadi nggak ada yang nunut gitu ya? Nggak boleh. Kemudian di C1 itu hanya yang diambil adalah anak atau cucu. Anak atau cucu. Tidak. Ponakan nggak boleh. Tidak boleh. Oh, oke. Kecuali yang zona daerah ini boleh. Oh, oke. Oh, iya. Tadi yang radius itu domisili sesuai KK, hanya anak atau cucu. Ya. Tapi kalau zona daerah boleh family lain. Boleh ya. Karena daerah itu bukan kemudian berdasarkan dari cedak-cedakan aja. Bukan, nilai tapi pinter-pinteran. Oh ya, oke. Maaf ya kalau saya pakai bahasa masyarakat juga supaya masyarakat gampang untuk nangkepnya gitu ya. Karena kalau sudah ngapal ke zona radius, zona daerah itu kadang-kala mumet. Oke, baik. Kemudian jadi ada lagi hal yang sangat berbeda dari yang lainnya. Itu bahwa parameter diterima seseorang itu kan tahun kemarin hanya pada wilayah SPD. Sekarang ditambah nilai rapor. Oke, kelas berapa? Jadi sekarang itu kalau SMP berarti ya ada namanya nilai gabungan ya. Ya. Nilai gabungan itu adalah 80% nilai SPD. Oke. Kemudian 20% rata-rata nilai rapor, 15%
SPD-nya 80%, terus 20%-nya nilai rata-rata raport. Oke, 5 semester. 3 mata pelajaran. 3 mata pelajaran aja. Yang apa tuh? Yang buat UNAS kemarin itu? Iya, pas Dulu-dulu itu. Betul. Bahasa Indonesia, matematika, IPA. Oke. Kalau terus UNAS kemarin yang dulu-dulu itu ya. Karena udah ada Jadi ya kan Bunti. Gitu ya. Iya, kemudian dengan adanya masuknya parameter nilai raport itu kemudian membuat formulasinya tentu berbeda. Formulasi ada yang namanya nilai gabungan sekarang. Kalau dulu nilai SPD, yang menentukan sekarang nilai gabungan. Apa itu? Nah, nilai gabungan itu 80% nilai SPD, ditambah 20% nilai rata-rata nilai raport, ditambah nilai prestasi bagi yang memiliki. Oh, kalau misalnya dia prestasi di bidang apa gitu ya. Oh, itu non akademik gitu berarti. Iya, Prestasi non akademik ya. Itu bisa mendapatkan poin. Bisa mendapatkan poin. Oh, sesuai dengan prestasinya. Kan ada juara 1, juara 2, juara 3. Itu poinnya ada. Rumusan poin itu bisa didapatkan di mana? Di sini. Oh iya. Oke, baiklah. Jadi sudah ada rumusnya ya, nggak karang dewe ya. Saya pencak silat namanya penambahan nilai prestasi. Oke. Penambahan nilai prestasi itu cara ngurusnya ya adalah nanti sertifikat, piagam kejuaraan dikumpulkan di sekolah masing-masing. Oke, terus? Kemudian sekolah secara kolektif membawa ke dinas pendidikan pada saatnya nanti. Oke. Nah, kemudian dinas pendidikan dipilih yang tertinggi. Oke. Yang tertinggi nilainya. Jadi yang menentukan dinas ya. Oke. Ada asesornya. Oke, baiklah. Jadi ini yang membawa ke sini kan nggak sekolahan tuh. Jadi tapi dinas yang kemudian menentukan ya, yang mana yang akan digunakan dan untuk penambahan nilai. Yang paling menguntungkan siswa tersebut. Oke, baiklah. Ini nggak pakai nyang-nyangan ya? Oh, yang ini aja, yang ini gitu. Oh, nggak ada timnya. Lah, saya jadi tidak menerima pengayalan ya. Boleh. Kalau ngeyel boleh. Oh gitu ya. Tapi kan aturannya sudah jelas. Tetap saya tanyain Pak. Nah, Bu, nanti kita saling melengkapi ya. Saling melengkapi bahwa menerima kan tadi sudah pendidikan secara global ya. Jadi artinya memang ada beberapa perubahan meskipun ini hanya nama dan bukan esensi, tapi tadi kalau nilai gabungan dan sebagainya ini ada yang sekarang seperti itulah yang dipakai dan ini adalah kebijakan yang sudah diambil ya melalui kedinasan inilah aplikasinya kan ada di sini. Nah, sekarang kita nih orang tua nih yang mesti ngerti dan kemudian kira-kira ini jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan sampai sudah menyiapkan cuman waktunya juga tidak tepat dan sebagainya. Kita bedah satu persatu ini. Oke, baiklah. Jadi dari beberapa jalur Bunti akan sebutin ya jalurnya apa saja dan sebagainya terus kapan-kapan juga gitu. Oke. Baiklah. Untuk jalur-jalurnya tadi sudah Pak Mana tadi kan sudah mengaturnya ya. Jalur donasi, afirmasi, dan orang tua dan prestasi daerah. Ya. Di sini di jalur donasinya ada 2. Oke. Jalur radius dan jalur daerah. Oke. Oh, di jalur radius itu kan tadi tidak ada tadi. Jadi tapi dengan syarat ya status sekarangnya ada anak atau cucu. Ya. Jadi tidak boleh atau panggilan itu tidak boleh. Oke. Ya. Nah, kemudian di jalur daerah itu kan boleh tapi kan panggilan lain. Ya. Kemudian untuk yang afirmasi itu ada untuk disabilitas dan KMS. Yap. Ya, itu terus kemudian di PTO dan di prestasi daerah itu ada bibit unggul, Mbak. Oke. Bibit unggul itu ada di luar prestasi daerah itu ada bibit unggul dan luar daerah sendiri. Oke, luar daerah itu bukan kota Jogja. Oke. Kalau bibit unggul berarti anak-anak yang cerdas berprestasi. Jadi kalau bibit unggul itu anak yang sekolah di kota. Oke. Diambil 10%. Ya. 10 dari yang berprestasi itu, 10%-nya. Kemudian bersaing Dengan sesama bibit unggul. Oke. Nah, itu nanti syarat seleksinya hanya ASPD. Oh, berarti nilai gabungan tadi enggak? Ya, Oh. dia bisa masuk menjadi bibit unggul itu dengan nilai rapot tadi. Oh, sudah mesti dari nilai rapot ya. Oke, karena itu 10 itu kan berarti sekolahan yang menentukan ya. Sekolah yang menentukan. Sekolah yang Oke. kirim data ke kami. Jelas itu dari rapot. Ya, Iya, data oke. di kami nanti jadikan database dan itu nanti sesama bibit
iya, penjaringannya di awal, paling awal. Iya. Jadi tanggal berapa tuh? Bibit unggul itu ada di tanggal 12, kita tanggal 12. Oke, 12. Ya, tanggal 12 itu peserta mendapatkan token. Ya. Kemudian pada tanggal 13 dan sampai 14 itu aktivasi untuk melakukan pembinaan sekolah. Oh, oke. Jadi nomor 1 dibukanya yang bibit unggul dulu ya? Ya, awal itu di tanggal 12 Juni, 13, 14. Oh, jadi itu pengumumannya juga akan lebih dulu atau enggak? Iya, pengumumannya nanti di tanggal 15 Juni. Artinya yang tidak keterima lewat bibit unggul, dia bisa mendaftar lagi melalui jalur yang lain. Oh, iya, tapi kalau sudah diterima, mohon maaf, tidak bisa. Terus nanti ikut jalur lain tidak bisa. Oh, ngebak-baki ya, orang memani kancane. Iya, tambah menarik. Saya yang ini ya. Ya. Di bibit unggul itu dia sudah lolos di SMP 5 misalnya. Ternyata setelah dipikir-pikir, saya kok tidak cocok di sana. Pengen ke SMP 10 Ya. Nah, terus dia mau ikut jalur yang lain itu nggak boleh. Nggak boleh. Data sudah dikunci. Oke. Dan dia Mbak, bibit unggul itu kan maksimal 2 pilihan. Oke. Nah, itu tidak harus milih 2. Satu pun boleh. Jadi nanti kalau memang saya mantepnya ya SMP ini tok. Ya Ya udah. udah itu aja. Iya, itu aja. Oh, itu dan itu gitu ya. Itu. Cuma satu itu tak. Oh ya, tapi kalau udah diterima nggak boleh daftar tempat lain gitu ya. Oh ya. Dan itu bisa kalau bibit unggul karena pakai token, pakai tadi ada aktivasi, kemudian itu bisa merubah pilihan sekolah, Mbak. Oh, jadi sebelum jatah waktu masih bisa berubah. Saya bisa, kok ternyata saya sudah makin ke bawah ya. Nah, itu bisa dirubah. Oh, karena itu kelihatan ya, real time online itu kan kelihatan ya. Nah, jadi itu bisa dirubah sampai tanggal 14 pukul 23.59. Oh iya. Oke. Baiklah. Wah, ini keren ya sistemnya ya, Pak ya. Jadi benar-benar transparan. Akuntabilitasnya terjaga. Harus begitu. Iya. Gimana ya? Iya, nanti pada kesini semua, Pak. Terjadi kekacauan. Oke, itu. Kemudian di tanggal 15-nya silakan pengumuman langsung daftar ulang. Oke, langsung daftar ulang. Iya. Kalau tidak daftar ulang dianggap gugur. Iya. Oke, baiklah. Ini penting loh ya, putranya panjenengan sudah pinter tapi kemudian sudah masuk, Anda nggak daftar ulang kan Anda juga gugur. Kalau gugur nanti nggak bisa daftar ke tempat lain juga, malah nggak dapat sekolah dong berarti ya Pak ya. Oke, baiklah. Ya, itu sudah satu jalur. Kemudian nanti setelah itu ada jalur radius. Ya. Nah, jalur radius itu barengan dengan jalur tadi afirmasi disabilitas. Oke, jadi, baiklah. Untuk anak disabilitas dan jalur radius itu bersamaan. Waktunya sama. Tanggalnya di tanggal bentar ya Mbak. Iya, nggak apa-apa, lihat dong. Kalau harus menghafalkan nanti keluar ujian nih. Oke. Di tanggal 24 sampai 25 salah satu pilihan sekolah itu kualifikasinya ya. Ya. Tapi dia bisa melakukan pendaftaran secara online itu di tanggal 21 pukul 8 sampai di tanggal 25 pukul 10. Oh, oke. Itu daftarnya online. Daftar online. Jadi dia bisa daftar itu sudah seperti yang tahun-tahun kemarin ya. 3 pilihan sekolah. Nanti bisa merubah. Nah, itu merubahnya di awal. Sebelum batas. Sebelum tanggal 25 jam 10. Ya. Tapi terus nanti di print dibawa ke sekolah pilihan. Nah, itu diverifikasi. Oh ya, verifikasinya berarti offline ya. Jadi di print dibawa ke sekolah. Oh ya, oke, baiklah. Nah, syaratnya apa aja? Ya. Nah, itu ada tadi nilai rapor. Kemudian yang gabungan tadi? Enggak, ini hanya nilai raportnya saja. Oke. Syaratnya. Kemudian karena kan sebagai alat seleksinya hanya jarak, Mbak. Oh, oke. Oh iya, berarti baik. Ya, ini kan tidak-tidakkan ya berarti kakak. Kemudian surat pernyataan domisili. Kemudian surat keterangan nilai raport. Terus ada sertifikat ASPD. Nah, itu nanti dibawa untuk verifikasi dan asli semua. Bukti pendaftaran. Asli semua ya? Iya. Oke, baik. Kecuali kakak.
Oh, oke. fotokopi aja. Fotokopi boleh. Karena kami sudah ada data ya. Oh, oke. Nanti bawa ke sekolah untuk diverifikasi. Iya. Oke. Nah, kalau sudah verifikasi sudah. Oh, itu verifikasinya Nyun Sewu, kalau itu kan radius, di situ tertulis ada berapa meter gitu atau enggak sih? Iya, ada jarak, nanti ada tabel jaraknya. Ada tabelnya ya. Monggo nanti bisa dilihat ya. Di juknis kami, yaitu tadi yang di alamat itu ya, alamatnya tadi dibaca tadi ya. Itu nanti bisa dilihat. Itu kayaknya scan barcode udah beres deh. Apa-apa informasinya ada ya di situ ya. Oh, ya. Dan itu nanti tabel jarak pun akan ditempel di depan itu, di depan kantor dinas pendidikan. Nah, itu nanti bisa dilihat di situ. Oh, jadi itu juga nggak usah diayali ya, nanti omahnya jajar kok meternya beda. Ya, sudah ada tabelnya. Sebenarnya kalau jarang ini ya, ini kan orang tua tidak melakukan strategi pendaftaran. Ya, oke. Baik. Karena kan pasrah dengan jarak ya Pak? Pasrah dengan jarak nggak bisa. Saya ke sekolah itu kan jaraknya jelas ya. Tidak ada membuat strategi itu nggak mempan itu kalau jarak itu, karena jarak tok. Masa omahnya digeser itu? Rumahnya nggak bisa digeser. Iya baik itu ya. Jadi yang radius. Tadi yang itu tadi ya disabilitas. Sama. Tapi tidak di sekolah Mbak. Jadi dia sama mengajukan secara online secara mandiri. Tapi verifikasinya nanti di UPT ULD. Oh iya. Layanan disabilitas. Yang itu ya, yang di. Oh jadi tetap ya di sana ya. Iya. Verifikasi dulu di situ. Verifikasi. Syaratnya sama. Oke. Tambah kalau bagian disabilitas. Ya, asesmen itu bisa didapatkan di sana juga. Iya, tapi sudah lama. Kalau asesmen yang di sana paling enggak sudah berapa bulan Pak? Ya, sudah. Kalau asesmen yang dilakukan oleh UPT layanan disabilitas itu saat ini sudah tidak melayani untuk yang PDB. Oke. Jadi mereka mestinya mereka sudah punya ya surat asesmen itu ya. Asesmen itu dilakukan sejak dia kelas 4, kelas 5. Oke, baik. Jadi kalau Katolik Sud gimana dong Pak Ila suratnya? Ada anunya ke ULD saja. Oh, baiklah. Enggak usah khawatir ya. Ya tidak hanya ULD kok yang melakukan asesmen itu. Asesmen itu kan ada penyandang disabilitas fisik. Kalau fisik itu kan dokter. Kalau mental itu adalah psikolog. Psikolog itu psikolognya ULD bisa, psikolog dari lembaga lain yang kompeten. Ya. Kemudian saat verifikasi lah nanti kemudian oleh UPT layanan disabilitas dilihat asesmennya, apakah ini asesmen yang bisa diakui atau asesmen yang tidak bisa diakui. Oh, jadi jangan nggak mungkin juga dibikin-bikin ya, karena kan sudah ada ya. Lebih-lebih kalau kemarin sekolahnya di sekolah inklusi ya. Ya pasti sudah ada asesmennya. Oke, baiklah. Jadi nanti di sana kalau tinggal daftar ulangnya aja ke sekolah yang diterima itu. Oke, baiklah. Jadi itu ya sudah jalur itu. Tambah lagi belum selesai Pak. Iya oke. Terus kemudian udah tadi radius, kemudian disabilitas. Nah, terus di tanggal itu ada PTO. Tadi kan perpindahan tugas orang tua dan kemaslahatan guru ini ya. Kemaslahatan guru. Jadi bagi orang tua yang pindah tugas, anaknya ikuti orang tuanya, silakan untuk melalui jalur ini Mbak. Nah itu pindah tugasnya dengan syarat 1 tahun. Jadi nggak lagi tas pindah kok terus langsung gitu nggak boleh ya. 1 tahun. Maksimal 1 tahun Mbak. Maksimal 1 tahun. Nah Baiklah. ini di tanggal 19, 20, 21, 24, 25, 26. Nah ini ada melakukan pengajuan rekomendasi. Jadi dia membawa berkas ke dinas. Jadi jawabannya di sini. Itu sama untuk mendapatkan token. Jadi prosesnya seperti bibit unggul. Jadi membawa berkas ke dinas dengan persyaratan. Nanti bisa dibaca melalui barcode itu ya. Persyaratannya apa saja? Persyaratannya apa saja? Silahkan nanti kedatangan dinas. Dia mendapat rekomendasi enggak? Dia sebagai kalau memang iya dia langsung dapat token. Nanti langsung. Kalau tidak dapat token berarti dia tidak terverifikasi untuk mendapatkan rekomendasi gitu ya. Baiklah. Itu dimulai di tanggal 19, 20, 21, 24, 25, 26. Dari jam 8 sampai jam 14. Kemudian, itu jalur PTU dan kemaslahatan guru ya. Itu sama pemilihan sekolahnya masih maksimal 2. Dan itu nanti kalau
Oke. Ini berstrategi Pak karena masih boleh ganti-ganti ya. Oh iya iya, oke. Cuma gini ya. Ya. Yang perlu diperhatikan itu adalah karena ini kan perpindahan orang tua. Otomatis kan dari luar DIY ya. Ya. Dari luar DIY kan harus punya nilai ASPD. Nah, jadi mereka harus ikut ASPD dulu. Nah, oke. Ini sudah belum nih dibuka ASPD-nya? Belum ya? Ini baru yang belum dilaksanakan kok yang ASPD yang di kota. Yang di kota aja belum. Jadi sesudah itu nanti ya. Minggu depan tanggal 20. Ya. ASPD SD di kota. Oke. Baik. Setelah pengumuman kita laksanakan ASPD yang luar kota. Setelah pengumuman lulusan. Oh iya, ini warning bagi Anda yang ada di luar kota untuk bisa ikutan juga gitu ya. Oke, baiklah. C, itu yang tadi ya Mbak, yang perpindahan orang tua, kesempatan guru. Terus sekarang kita mau ke prestasi luar daerah. Ya, berarti setelah itu nanti di tanggal 1, 2, 3 Juli itu ada 3 jalur, yaitu prestasi luar daerah, kemudian daerah, terus jalur KMS. Oke. Nah, itu syaratnya sama, pakai nilai gabungan kalau itu. Jadi ada nilai rapor dan ASPD dan nilai prestasi. Ya, penambahan nilai tadi. Apabila memiliki. Oke, baik. Tanggal 1, 2, 3 Juli ya masih ya. Juli. Oke. Nah, jadi kan Pak Amana juga sudah kan? Ya. ASPD itu bagi anak yang luar DIY. Ya. DIY kan ASPD semua ya. Pengen sekolah di luar, pengen sekolah di kota, tapi dia penduduk kota tapi sekolahnya di luar kota. Nah, itu harus ikut ASPD dulu. Oke, Ya. baik ya. Nah, yang KMS belum dibahas? Oh, KMS ya. KMS itu jadi syaratnya dia juga harus punya KMS. Tapi apabila misalnya dalam kakak itu yang punya KMS yang adalah orang tuanya, padahal yang mau daftar anaknya. Nah, itu nanti bisa melakukan pendataan di JPD. Oke, JPD itu berada di Dinas Pendidikan. Iya, di depan itu ya. Oke, jadi kalau Anda masuk belok kanan. Itu JPD ya. Oke, baik, itu daftar di situ. Kemudian harus punya sertifikat ASPD juga. Terus harus punya nilai surat keterangan nilai rapot. Kemudian berusia. Nah, ini semuanya ini nanti berusia paling tinggi 15 tahun, Mbak. Oh, jadi kalau sudah lebih dari 15 tahun, di tanggal berapa 15 tahunnya? 1 Juli. 1 Juli. Oh, 1 Juli 15 tahun. Mbak Indah masih bisa mungkin ya? Oh, bisa Pak. Saya kurang 7 bulan. Kurang 7 bulan melahirkan. Itu sama, Mbak. Jadi prestasi luar daerah, kemudian daerah dan KMS itu alat seleksinya yaitu sama nilai gabungan. Iya, baik. Nanti Yang untuk tanggalnya silakan bisa dilihat ya secara pasti ya. Ini kan gambaran tanggalnya sudah ditentukannya tanggal segitu. Cuman untuk lebih lanjutnya ya Anda buka aja langsung websitenya. Di situ ada semacam leaflet yang terpampang, jadi Anda bisa langsung tahu. Centangi deh kira-kira mau masuknya di mana gitu. Jadi kalau Anda bukan dari luar daerah ya yang luar daerah itu tadi nggak usah dicentang, ya kan? Yang mana aja yang memungkinkan. Ini berstrategi loh ini supaya tidak salah daftar gitu kan Pak ya. Kalau anaknya tadi juga berprestasi, oh ini saya harus di awal-awal didaftar ini gitu ya. Kalau tadi bibit unggul, kalau dia bibit unggul ya harus daftarnya di awal-awal, tidak boleh kalau sudah keterima membatalkan diri gitu kan. Karena Anda akan ketutupan lawang di sekolahan Liani ya. Yang lain nanti akan ketutupan lawang. Betul, Mbak Indah. Oke, baik Pak. Kalau dicerna satu persatu tanpa dengan emosi yang kemerungsung itu enak ya. Cuman biasanya psikologi orang tua kalau sudah cari sekolah anaknya, bingung sih, kemerungsung. Jadi begini ya, masyarakat Kota Yogyakarta itu sebenarnya dengan PPDB ini enak ya, karena mereka paling tidak dapat mengakses 2 jalur. Ya, makanya dia bisa jalur daerah dan jalur radius. Yang KMS bisa KMS dan jalur radius. Yang disabilitas bisa jalur disabilitas dan jalur daerah. Jadi sebenarnya minimal 2 kali dapat mengakses. Kecuali yang dia masuk bibit unggul dia bisa 3 kali. 3 kali kalau bibit unggul ya. Lebih lagi ya. Ini semua sebenarnya kita maksudkan untuk menghadirkan
keadilan di masyarakat. Betul. Orang yang rumahnya dekat dengan sekolah difasilitasi. Nggak adil juga sih kalau orang kemudian yang dia juga penduduk kota difasilitasi, orang yang pinter difasilitasi, orang yang miskin difasilitasi, yang penyandang disabilitas juga difasilitasi. Jadi apa namanya, memang harus prinsip seadil-adilnya ya. Iya, karena pemerintah kota ini kemudian membuat kebijakan seperti itu, tentu tidak ada kalangan yang termarginalkan dengan pendidikan. Semua harus dapat mengakses. Jadi nggak ada lagi kebijakannya tidak berpihak padaku, nggak ada ya Pak? Termasuk anak-anak guru itu kan kita. Iya, kemaslahatan ya. Karena kalau ibunya guru di situ, masuk artinya sekolahnya jauh di tempat lain gitu ya. Hanya saja tahun ini agak berbeda ya. Bedanya adalah tahun ini tuh anak-anak guru itu dia tidak harus bersekolah di tempat orang tuanya mengajar. Tapi SMP ya. Iya, karena kan ini online ya. Jadi dia boleh mengakses mana saja selama nilainya masih masuk. Oke, ini tambahan lagi loh ya. Pak, tapi dari semua jalur-jalur yang ada, ini yang paling besar persentase yang mana sih Pak? Tentu zona daerah. Zona daerah ya. Tetap daerah ya. 44%. Oke. Baik. Itu sama nggak dengan tahun lalu? Sama ya. Persentasenya tetap sama. Oke. Jadi kalau ada orang yang bilang bukan lagi berurusan dengan nilai tapi hanya jarak, itu enggak juga. Karena ternyata zona daerahnya tadi 44% ya. Daerah ini kan juga dengan nilai gabungan itu tadi kan? Oke. Itu sebenarnya untuk memotivasi peserta didik itu agar selalu belajar ya. Jadi memang dia ditunggu oleh sekolah yang berkualitas jika dia belajarnya rajin. Ditunjukkan dengan parameternya nilai. Iya. Orang yang dekat rumahnya dengan sekolah, dia nggak perlu jauh-jauh dekat rumahnya, bisa sekolah di dekat rumah. Yang zonasi radius itu tadi berapa persen sekarang Pak? Zona radius itu 15%. 15%. Oke, tidak berubah juga dari yang kemarin. Tidak berubah. Oh ya. Tapi zona radius itu kalau misalnya radiusnya sama, yang menentukan lagi apa nih? Ini yang sekarang baru nih, yang perlu kita cermati ya. Namanya tata cara seleksi. Oke. Ya. Tata cara seleksi ini di tiap jalur berbeda-beda ya. Kita mulai dari jalur radius ya. Jalur radius itu tata cara seleksinya adalah kan yang diprioritaskan kan yang terdekat dengan rumah. Oke. Ya, jarak RW dengan sekolah. Sekolahan. Ya, maka seleksinya itu berdasarkan jarak. Satu. Apabila jaraknya sama, maka pilihan sekolah. Pilihan sekolah dia pilihan pertama atau pilihan kedua. Apabila sama, maka waktu melakukan verifikasi ke sekolah. Disi-disian. Iya. Jangan, bukan waktu pendaftaran loh. Tapi verifikasi. Verifikasi ke sekolah. Verifikasi. Jadi perhatikan waktu pendaftaran. Iya, makanya ini kemudian underline. Kemudian yang menggunakan nilai ASPD ya. Sekarang tata cara seleksinya adalah prioritas pertama adalah nilai gabungan. Nilai gabungan. Nilai gabungan itu tadi ya. ASPD 80, gabungan rapot tadi rata-rata 20%. Ya, kemudian prestasi dan penambahan nilai. Bila nilai gabungannya sama, maka tentu yang kedua adalah pilihan sekolah. Pilihan sekolah. Tadi milih 2 toh? Iya. Nah, jika pilihan sekolahnya sama, maka yang diprioritaskan adalah yang nilai ASPD-nya tinggi. Jumlah nilai ASPD. Bukan kalau dulu kan per mata pelajaran ya. Sekarang jumlah nilai ASPD yang tertinggi. Kemudian ternyata sama lagi. Kemudian yang ditentukan adalah waktu verifikasi. Ini ngomongin sama ya waktu verifikasi ya. Karena urut. Saking mesti ada bedanya pas saat itu. Berarti waktu verifikasi itu benar-benar real time online ya? Iya, betul. Ini nggak online ya kalau verifikasi offline tapi real time. Jadi di situ kan ada urutannya ya? Nggak mungkin gitu kan? Mengapa seperti itu? Gini ya, masyarakat itu kan pada saat mendaftar itu ada yang langsung mendaftar, yakin lulus, langsung mendaftar. Mereka ini tidak perlu membuat strategi, nilainya bagus kan? Kemudian ada juga masyarakat yang nilainya sedang-sedang saja. Agak-agak wait and see. Yang istilahnya sekarang mundang-munding itu loh. Mundang-munding ya? Sahabat mundang-munding gitu. Jadi mereka ini
pengen masuk ke sekolah yang apa namanya, yang minat masyarakatnya tinggi, ya, tapi takut nanti kagak Kalau terima. dulu favorit Ya, ya. istilahnya udah bukan favorit lagi ya. Sekarang yang minat masyarakatnya tinggi itu nilainya kok seperti ini, dia menunggu, dia tidak langsung mendaftar. Nah, kemudian jika ternyata pada hari kedua itu sudah tidak berpeluang masuk ke sana, ya tentu itu bukan menjadi pilihannya. Jadi dia membuat formulasi pilihan sekolah itu, dia tidak langsung daftar, dia tidak langsung verifikasi karena kemungkinan besar tidak diterima. Atau diterima tapi dengan grade yang rendah. Ini kan tentu masyarakat ada yang langsung daftar, ada yang menunggu. Itu yang harus berstrategi, itu yang itu makanya ketika itu kemudian parameter terakhir adalah waktu pendaftaran, waktu verifikasi. Baik. Waktu verifikasi menjadi kunci ya dari semua kesamaan. Iya. Kan nggak mungkin terus langsung sweet gitu. Pakai waktu verifikasi. Nanti udah pingsut aja. Ya benar. Tapi krusial ya. Boleh silakan. Tadi yang pendataan bagi penduduk. Nah, oke. Yang sekolahnya di luar kota. Nah, ini jadi apa? Tolong diperhatikan sekali. Kadang-kadang dia sudah merasa jadi penduduk kota. Ya. Nah, tapi sekolahnya di luar kota dia sudah pede. Nah, tapi kami mohon bagi penduduk kota yang sekolahnya di luar kota untuk pendataan ke kami karena kami butuh data. Jadi datang ke sini. Iya, datang ke sini. Ya. Yaitu dengan bawa kartu keluarga, kakak ya, kemudian akte kelahiran, kemudian sertifikat hasil ASPD, surat keterangan nilai rapot sama kemudian hasil cetak. NISS. Supaya itu untuk terdata. Itu diperuntukkan bagi penduduk kota yang sekolah di luar kota. Itu tanggal berapa? Tanggal 10 sampai 21 Juni. Jadi wajib melakukan itu. Jangan sok pede aja saya sudah penduduk kota, padahal sekolah saya dulu di luar kota. Maksudnya kabupaten itu sudah di luar kota toh? Iya. Baiklah. Harap kesini. Nah, kesininya itu dibukanya jam apa? Office hour? Berapa? Sampai jam 14. Ada desk tertentu? Ada, nanti di lantai depan lobby itu. Nanti kami akan buka untuk PPDB. Pendataan. Ya. Iya. Lagian kalau pas lagi mau musim PPDB kayak gini sampai kayak orang mau ada hajatan ya? Iya, kita buka pakai tenda. Oke. Jadi datang ke sini ya. Ini mesti datang kalau ini. Ya, baik. Karena kalau tidak begitu Anda tidak terdata putra-putrinya. Tapi kalau yang sekolah di kota, itu kami sudah ada datanya. Yang datang harus anaknya atau boleh orang tuanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi anak dan orang tua. Ya. Kalau orang tuanya tidak di sini boleh dengan wali? Boleh ya? Baiklah. Jadi seperti itu ya. Ada lagi? Ya. Yang tadi ya SPG. Ya. Bagi penduduk yang luar DIY. Ya. Yang luar DIY. Iya, karena nggak punya SPD. Dalam DIY pun semua punya. Sudah ikut ASPD. Nah, itu juga harus daftar dulu, Mbak. Jadi ikut ASPD dulu di tanggal 13 sampai 10 Juni. Karena pelaksanaannya di tanggal 13 sampai 15. 3 hari? Ya. ASPD itu 3 hari juga? Iya. Iya. Ini nggak bersusulan ya? Hanya satu kali? Iya, Mbak. Jadi satu periode, 3 hari tapi satu periode. Tidak boleh kemudian ini saya belum ikutan ASPD Anda terlambat. Iya. Hanya begini, ASPD luar daerah itu bisa melakukan ASPD itu tidak hanya di kota. Dia melakukan SPD di Sleman. Boleh ya? SPD di Kulon Progo, di Bantul itu boleh. Diakui. Ada kuota nggak satu kali itu? Gimana maksudnya? Pendaftarkan satu kali nih SPD kan, satu periode meskipun kan tiga hari ya. Kalau sudah mendaftar di tanggal tadi batas pendaftaran, ini tidak ada harus maksimal berapa orang. Terus ngendiko kebak gitu loh sudah pendaftarannya, enggak kan? Semua dilayani. Berapapun dilayani. Baiklah. Tidak ada kuota. Ya, nggak ada, makanya kan nggak ada kuota kan? Ada. Kalau pada tanggal tertentu yang sudah ditentukan itu Anda mendaftar, pasti Anda akan dilayani. Tapi kalau belum terlayani di sini, Anda sudah mendaftarnya di kabupaten yang lain di DIY, itu juga boleh diakui ya. Jadi kalau udah punya sertifikat ASPD sudah ya. Jadi nggak usah harus kemudian harus ikutnya di kota.
Kalau dia sudah ikut di kabupaten lain bisa. Boleh ya. Di wilayah DIY ini. Sebaliknya iya. Jadi kalau udah ikut di kota nanti akan di Sleman. Itu beda nggak ya soalnya ya antara kota dan kabupaten? Sama. Bobotnya sama. Oh, bobotnya sama. Mungkin soalnya beda, cuman Ya, bobotnya sama. Jadi kalau saya berstrategi kan saya milih yang lebih paling paling gampang. So kan Pak, tetap aja Ibu itu berstrategi. ASPD itu kan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ya, oh DIY. Tapi kan kadang kalau di kota Jogja, aku ikutnya yang lain aja lah yang kira-kira juga. Silakan. Gitu ya. Tapi bobotnya sama. Malah meringankan. Apa Pak gitu. Oke, ada lagi untuk SMP yaitu penambahan nilai Mbak. Ya, penambahan nilai tadi. Itu dilaksanakan di tanggal 19, 21, Ya. dan 24. Oke, di bawah semua ya. Nanti Nanti ada asesornya di sini. Oke, nanti yang ini aja dan sebagainya menentukan itu Oh ya. ya, nanti sudah di apa? Di link-linknya itu. Oke, baik. Terus sejarahnya. Itu artinya penambahan itu tadi kan sudah memang ada rumusannya. Ini nilainya Ya, berapa ya, poin, nanti ini udah berapa ada timnya. poin. Ya, sudah ada timnya ya. Jadi Anda nggak usah khawatir deh. Nanti kira-kira Ibu atau Bapak bisa mengatakan, saya pakai yang ini aja nih, kayaknya ini bobotnya tinggi. Oh ternyata di situnya tidak demikian. Anda ikutan aja deh yang di situ. Tidak mungkin kok akan juga merugikan panjenengan gitu ya. Oke, baiklah. Oke, ini dilihat dari apa yang tadi Pak Manarima dan Bu Unti sudah katakan ke kita. Ini kalau dipandang ruwet ya pasti ruwet, karena kan sesuatu yang baru itu kadang-kala membuat kita harus belajar atau harus perhatian, harus fokus gitu. Tapi ternyata mudah kok untuk dipahami. Sangat mudah. Cuman tinggal Anda akan berstrateginya ya. Tadi yang perlu dicatat juga, bibit unggul itu punya tiga kesempatan. Ini artinya keadilan dong. Orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, orang yang mendapatkan nilai bagus, dia punya kesempatan yang lebih baik. Ini juga bisa Anda katakan pada putra-putri Anda. Stimulusnya adalah Anda punya peluang yang lebih besar ketika memang Anda membuktikan diri Anda berprestasi, pintar, nilainya bagus dan sebagainya. Oke, baiklah. Ya, Mbak, tambah satu lagi Mbak. Boleh. Ada pemenuhan daya tampung Mbak. Oke. Nah, itu pemenuhan daya tampung. Berapa daya tampungnya? Itu apabila Ya. sampai selesai itu masih ada yang Kosong. Nah, itu akan kami ambilkan Dari jalur jadi siswa yang pernah daftar di jalur radio. Nah, itu akan kami ambilkan. Oke, Nah, misalnya rumah saya dekat sekolahan A, saya kan nggak diterima nih tadi. Ternyata tuh masih ada turahan kursi, itu ada jalur kemungkinan semua jalur itu ada nanti, tapi ambilnya dari yang paling dekat rumahnya enggak, itu tadi. dari yang pernah daftar di jalur radio. Oke, baik. Ya. Itu di tanggal 10 Juli. Nah, 10 nanti akan diumumkan. Ini jalur perjodohan ini, Pak. Ini mukjizat itu. Saya katakan ini jalur perjodohan ini. Masih ada turahan kursi gitu ya. Iya. Itu kalau ada. Kalau ada. ya. Tapi selama ini ada nggak? Ya pernah. Pernah ada ya. Ada atau tidak ada, tetap ini sebuah sistem yang harus di-deliver pesannya kepada Anda. Jadi memang harus diumumkan gitu ya. Fair aja, artinya juga jangan sampai justru masih ada kesempatan kok tidak diisi. Ngerti ya? Pak Marema, tapi sebetulnya kalau kita bicara soal ini kan untuk sekolah-sekolah negeri ya. Kita ngomong PPDB yang urutannya tadi seperti itu. Masih ada nggak sih penduduk kota yang tidak bisa sekolah gitu? Masih ada sekolah swasta kan sebetulnya? Masih. Jadi yang diterima itu ya kira-kira masih banyak ya. Masih banyak ya. Jadi nggak usah khawatir nggak dapat sekolah ya. Tapi kan sekolah swasta juga bagus. Oke. Yang punya PNS, sekolah di swasta juga dapat jajanan pendidikan. Dari dinas. Dari pemerintah. Dari pemerintah. Disabilitas juga iya ya Pak ya. Meskipun di swasta. Iya. Oh, nggak usah khawatir. Jadi gini ya, kalau saya itu sebaiknya memilih sekolah itu yang dekat rumah, agar kemudian biayanya tidak terlalu traffic jam jadi pagi hari itu tidak terlalu Kadang-kadang juga tidak capek ya. Kemudian orang tua tidak perlu panik ya. Pelajari aturannya, kemudian lihat jadwal jalan sampai lewat. Jika hanya berpeluang pada jalur ini, tidak usah mempelajari jalur yang lain, karena itu membawa waktu. Oke, gak ada gunanya. Oke. Ya, baik. Kemudian sebuah strategi dengan melihat potensi itu
mendang-mending itu tadi. Bisa dijadikan pilihan utama tuh. Kemudian pilihan kedua, ini di mana di sekolah ini berpeluang besar untuk diterima. Tapi masih ada kemungkinan tidak diterima. Boleh dijadikan pilihan kedua. Kemudian pilihan ketiga, ya pilihlah sekolah yang pasti diterima di situ. Oke. Daripada ya. Nanti dodok lawan. Oke, ini salah satu strategi. Tapi gini, ini menariknya adalah berarti ini harus ada Pak, des untuk konsultan yang seperti itu. Artinya kadang-kala orang tua Pak yang benar-benar nyon sewu ya, dalam bahasa Jawanya itu judek ya. Aku tuh mau gimana ini strateginya, aku juga nggak tahu. Nanti dinas akan bantu nggak Pak? Ada des yang bantu itu ya. Bu, mending di sini aja, di sini misalnya gitu ya. Oh, ini baik sekali loh dinas ini ya. Oke. Baiklah, ini sudah penyelamatan soal sekolah gitu. Oke. Baiklah. Kita nanti ngobrol lagi. Kita juga harus ngobrol sedikit mengenai SD ya. Meskipun SD ini seringkali orang kan aja walah kalau SD mah tua-tuaan gitu dan sebagainya. Tapi ini juga penting untuk diketahui. Cuman kita Pak Kepala Dinas akan Pak Andikan, boleh ya? Boleh. Kita akan sama-sama menyaksikan dan mendengarkan dengan sesama. Ini adalah speech dari Kepala Dinas Dipora Kota Yogyakarta, yaitu Bapak Budi Santosa Asrori, SE MSI. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Bapak Ibu masyarakat Kota Yogyakarta. Pada saat ini kalender pendidikan sudah mendekati akhir tahun ajaran. Anak-anak baru dan sudah melaksanakan ujian sekolah maupun asesmen, dan setelah itu tahun ajaran 2024-2025 akan dimulai dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, akan melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB meliputi jenjang TK, SD, dan SMP. Pada prinsipnya, pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen bagaimana agar PPDB yang dilaksanakan memenuhi asas-asas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, berkeadilan, efektif, dan efisien. PPDB yang ada di Kota Yogyakarta pada pokoknya berpegang pada beberapa hal. Yang pertama, PPDB itu disesuaikan dengan aturan dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua adalah PPDB yang mengakomodir masyarakat yang dekat dengan sekolah atau bina lingkungan. Yang ketiga adalah PPDB berupaya bagaimana agar kelompok-kelompok masyarakat yang masih memerlukan bantuan dapat terlayani dengan baik, dalam hal ini melalui afirmasi kebijakan PPDB. Dan yang terakhir, PPDB diharapkan juga menjadi salah satu upaya bagaimana menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Dalam tataran implementasinya, maka PPDB itu mengakomodir masyarakat yang dekat dengan sekolah. Yang kedua juga memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu ataupun disabilitas untuk dapat bersekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar anak-anak yang berprestasi juga dapat bersekolah di sekolah sesuai dengan keinginannya. Sehingga dengan akomodir hal-hal tersebut, maka diharapkan PPDB di Yogyakarta dapat mencerminkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, calon peserta didik yang saya banggakan, dari sisi daya tampung untuk jenjang TK, SD, SMP, negeri maupun swasta, maka Bapak Ibu masyarakat tidak usah khawatir karena daya tampung sekolah yang ada saat ini memenuhi kapasitas dari calon pendaftar. Memang tidak semuanya bisa masuk ke sekolah yang diinginkan, misalnya tidak bisa masuk sekolah negeri, tetapi jangan khawatir, kita berkomitmen bagaimana memperhatikan kualitas pendidikan di semua sekolah pada semua
jenjang. Selamat melaksanakan PPDB Bapak Ibu, selamat anak-anak yang berprestasi. Mudah-mudahan Yogyakarta sebagai salah satu penyangga penting dalam menjaga kualitas pendidikan di kota Yogyakarta maupun secara nasional terus dapat kita pertahankan dan PPDB dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan speech dari Pak Budi ya, dari Kepala Dinas kita. Artinya ketika yang namanya sistem penerimaan peserta didik baru di Kota Yogyakarta ini memang setiap tahun memang sudah berjalan, tetapi toh menjadi sama-sama perhatian lah untuk teman-teman di dinas ya, supaya bisa melayani dengan baik, sepenuh hati dan juga berkoordinasi dengan teman-teman yang terkait. Artinya dalam ini sekolahan dan sebagainya. J, ini mongkok ketika Pak Budi juga sudah mensupport sepenuhnya dengan fasilitas yang ada, sekaligus juga bombongan bimbingan dan juga tuntunan untuk kita semuanya supaya lebih bersabar hati. Tadi kalau saya tanya sama Pak Menerima, kualitasnya gimana sih Pak? Kalau swasta nanti anak saya nggak diterima ke negeri, ternyata swasta juga bagus. Kita ngobrol SD boleh ya? Anak-anak kecil yang mau sekolah. Iya, SD gimana nih Pak Menerima dulu nih? Apa yang mau disampaikan ke SD? Kalau SD itu memang lebih simpel daripada yang SMP ya. Tadi yang saya bilang tua-tuaan benar nggak sih Pak? Kalau SD itu gini, ada yang offline dan ada yang online. Oh, jadi semua nggak? Oke. Sama. Programnya sama. Kenapa ada yang offline dan ada yang online? Karena kalau yang online itu di sekolah-sekolah yang minat masyarakatnya tinggi. Oke. Ngapain dilaksanakan secara online kalau sekolahnya minat masyarakatnya ya dia tampungnya 28 berdasarkan 25. Kan ada seleksi itu. Oke. Selesai. Kalau yang 35 sekolah yang kita pilih ini memang sekolah-sekolah yang minat masyarakat tinggi sehingga perlu seleksi harus transparan. Paling transparan dengan online RTO. Karena semua orang bisa melihat gitu. Oke. Kemudian apa sih yang berbeda tahun ini dengan tahun kemarin? Tahun ini bedanya adalah kalau tahun kemarin itu ada penambahan usia ya. Penambahan usia tahun kemarin itu dasarnya adalah satu pesantren. Kota, luar kota. Kalau yang tahun kemarin itu yang satu pesantren itu dapat tambahan 90 hari. Kalau yang sekota itu dapat tambahan 60 hari, yang luar kota dapat tambahan 30 hari. Kalau yang tahun ini tidak seperti itu. Tahun ini yang dapat tambahan usia adalah yang penduduk orang. Penduduk kota itu dapat tambahan usia 30 hari. Kementerian enggak? Oh ya, kota aja ya. Kota saja. Oke, baiklah. Jadi di 30 hari. Tata cara seleksinya, syarat-syaratnya nanti biar ya, berapa hari tadi Pak kota? Berapa hari? Apanya? Tambahannya? 30 hari. 30 hari. Jadi satu Tambahan usia loh. Tambahan usia. Ya. Kalau sekarang biasanya akunya dikurangi Pak. Sekarang teknisnya buntu. Ya, iya Mbak. Karena ada online juga ada pengajaran secara online ini Mbak. Oke. Dilakukan di tanggal 21 Juli pukul 8 sampai dengan 25 Juli pukul 10 sama. Oke. Ya. Waktunya itu melalui Website. Ya, daftar. Biasanya kalau anak SD kan orang tuanya masih belum kan kadang-kadang silakan masuk ke sekolahan. Nanti akan dibantu dari sekolah. Oke. Ya. Silakan. Itu sama pilihannya 2 pilihan. Ya. Kemudian syaratnya ada akte kelahiran. Oke. Kemudian syarat keterangan lulus dari TK. Oh. Kalau punya enggak ada apa-apa. Oh, kalau melalui TK nggak apa-apa juga. Terus kemudian ada fotokopi KK. Oh, iya. Nanti dalam sekolah, Ya. di salah satu sekolah Yang diinginkan. untuk verifikasi. Oh, JJJ. Nanti pengumumannya di tanggal 26. Tanggal 26 Juni pukul 10 Oke, keterima atau tidak? Oh, ini yang kurang dari 7 tahun ada kemungkinan atau tidak Pak? Masih ada ya? Oh, ya jangan kecil hati berarti ya. Coba dulu deh. Ya tua-tuaan cuma kita tahu nanti kayak dulu enggak apa-apa. Saya penting itu. Syarat masuk itu kan 7 tahun. 7 tahun ya. Bila
juga ada jalur-jalurnya sendiri, Pak? Jalur finansiasi 90%, Oke. kemudian mutasi orang tua Aha. 5%, Oke. afirmasinya 5%. Oh, afirmasi ini baik disabilitas maupun KMS. Biasanya kalau juga ibu edukasi. Oh ini satu paham dengan Pak Manrima tadi. Iya. Apa namanya, milih sekolah yang dekat ini 90% Iya, itu. kalau yang SD. Offline aja ya. Oke. Mesti pakai ke ini juga nggak? Ke Pucuk Suman itu atau enggak? Kalau yang disabilitas tetap ya. Oh ya baiklah. Oke, itu yang untuk SD. Sudah cukup, masih ada penambahan lagi SD kita? Sudah cukup ya. SD-nya lumayan banyak juga Pak di kota. Negeri? SD negeri? Yang kita ikutkan wilayah mulai itu ada 35 SD. 35 SD. Oke. Yang lain berarti offline. 35 RTO. Oh iya. Baiklah, jadi nggak usah khawatir ini kayaknya teman-teman kebagian sekolah lah ya kalau SD. Ya, oke, baiklah. Jadi silakan tawarin juga deh, ngobrol ya. Pak, ada kita tuh kalau sekolah menentukan sekolah sebenarnya gimana sih Pak? Anak-anak kan juga perlu senang ya di atmosfer sekolahnya. Jadi artinya orang tua nih harus ngobrol sama anak ya, bukan hanya kamu di sampai ini. Enggak gitu ya Pak ya? Iya. Oke, jadi komunikasi itu perlu ya? Sangat perlu. Sebenarnya zaman sekarang ini supporting orang tua pada anak itu sangat dibutuhkan. Membersamai anak itu di sekolah itu sangat dibutuhkan. Maksudnya membersamai itu Mendampingi ya. Komunikasi yang baik. Jadi komunikasi. Mereka itu keinginannya apa sih? Kemudian mereka tidak suka apa? Itu tuh mereka perlu diajak komunikasi. Kadang-kadang anak itu tidak berani ngomong ke orang tuanya bahwa dia pengennya tuh sekolahnya cuma dekat rumah saja, dia nggak usah jauh-jauh. Tapi ibunya sih atau papanya pengen di sekolah ini gitu. Atau sebaliknya, mereka pengen saya tuh pengen masuk ke sana loh. Tapi orang tuanya malas nganter ya. Oke. Ya itu penting komunikasi. Ya. Cuma ada satu hal yang ingin saya Sampaikan terkait dengan real time online itu. Ada satu hal yang perlu diperhatikan bahwa selama dalam proses pendaftaran, proses belum ada pengumuman, jangan melakukan cabut berkas. Karena Cabut berkas itu otomatis keluar dari sistem. oke. Dan kemudian mau daftar lagi akan ditolak oleh sistem. Iya, jadi sebaiknya jangan melakukan cabut berkas. Selesai dulu. Nanti selesai ya sudah. Kalau sudah selesai, dan masih bisa ikut jalan yang lain. Oke. Baiklah, jadi jangan cabut-cabut berkasnya ya. Jadi jangan bingung. Jadi kalau aku tidak diterima di SMP ini, sudah langsung saya ambil aja. Cabut aja. Padahal masih proses seleksi Berjalan. Iya, tapi selesaikan dulu nanti sampai biar besok kita kalau tidak memang benar-benar sampai di 3 bulan tidak diterima. Ada proses lebih Ada lanjut. prosesnya, kita bisa ikut jalur lain. Dan kalau udah seperti itu nggak bisa. Nanti akan ditolak oleh sistem. Iya. Itu nggak bisa kemudian saya kemudian coba pakai offline. Saya sudah ngenyang loh, ternyata nggak ada. Ya sudah, ketutupan. Oke. Baiklah, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali kita ngobrol-ngobrol di acara ini. Tapi yang pasti ini membuka cakrawala berpikir kita ya. Jangan sampai justru saya pernah mendengar Pak dikatakan bahwa nilainya bagus dan sebagainya, anak tapi dia akhirnya tidak bisa bersekolah di negeri karena dia salah dalam menentukan pilihannya, salah berstrategi, sehingga kemudian dia harus aku nggak jadi sekolah di sana tapi saya sekarang sekolahnya di sini karena ternyata kemarin mamaku salah itu dalam nganunya gitu. Karena anak-anak mungkin masih akan menurut semua orang tua. Komunikasi harus dijalin, tapi orang tua harus melek informasi mengenai PPDB. Caranya, nah informasi dan konsultasi PPDB ini Anda bisa mengakses ke IG-nya adalah @dikporakota.yk. Oke, WhatsApp boleh dicatat nanti tapi akan terpampang 0895 3663 22211. Kunjungi juga didikpora.jogjakota.go.id untuk informasi regulasi PPDB 2024-2025. Oke, terima kasih banyak. Next kita ketemu lagi ya untuk informasi-informasi berikutnya karena bagaimana Bapak dan Ibu ini memberikan informasi pada masyarakat ini juga suatu bentuk pelayanan supaya masyarakat tidak mengatakan lagi informasi ini nggak sampai. Klik ini setiap saat untuk Anda bisa mengetahui lebih detail. Tapi kalau mau datang dengan senang hati akan diterima. Selamat bertugas Bapak dan Ibu. Sukses selalu. Sehat ya. Terima kasih. Oke. Baiklah Pak Manarima dan juga Ibu Unti.
sudah bersama dengan saya Indah Adina di podcastnya Didikpura Kota Jogja. Sahabat Didikpura Kota Jogja, mudah-mudahan sudah lumayan clear ya informasinya dengan menyaksikan podcast ini. Tapi Anda mau komentar, Anda mau saran dan sebagainya, mau kritik juga boleh, silakan, ada kolom komentar yang bisa Anda tuliskan. Terima kasih, saya Indah Adina, sampai jumpa.